Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala hadan nabiyil mustafa Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wala hawla wala quwwata illa billahi tabaraka wa ta'ala. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya. Termasuk di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat. Sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita diberikan kemudahan demi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan rutinitas amal ibadah, diawali dengan kegiatan melaksanakan qiyamul lail, dilanjut dengan melaksanakan salat subuh berjamaah, dan ditutup dengan kegiatan kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan rangkaian demi rangkaian amal saleh yang kita kerjakan pada pagi hari ini semuanya diterima oleh Allah sebagai pahala kebaikan. Oleh karena itulah para ulama menegaskan bahwa di antara tanda amal ibadah seorang mukmin itu diterima oleh Allah Ta'ala adalah bahwa ketika Allah memudahkan ia untuk melaksanakan rangkaian demi rangkaian amalan-amalan ibadah yang tidak terputus. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, idza qabilallahu a'malal 'abdi fa innahu yuwaffiquhu fit ta'ah wa yasrifuhu 'anil ma'asi. Artinya, apabila Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan hambanya, maka di antara tandanya adalah Allah akan terus senantiasa memberikan taufik, yaitu kemudahan demi kemudahan dia untuk melaksanakan rangkaian amal ketaatan dan menjauhkan ia dari maksiat. Mudah-mudahan kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan amal soleh demi amal soleh pagi hari ini adalah sebuah tanda bahwa Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah serta petunjuk beliau. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada hari-hari ini merupakan sebuah momen kita mengingat akan sebuah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita selaku umat Islam, yaitu momen dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal. Maka tentu kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah taala dengan dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan oleh Allah taala untuk menyampaikan risalah Islam, sehingga dengan izin Allah Nabi mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah menuju Islam, membimbing manusia menuju petunjuk Allah, menyelamatkan manusia dari berbagai hal-hal yang menyimpang dalam akidah dan dalam ibadah, dan mengantarkan manusia meraih kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di surga.
Karena seorang mukmin ketika dia telah mengikrarkan keimanannya, maka setiap amal kebaikan dan amal ibadah mulai mendapatkan perhitungan pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada orang-orang beriman. Apa nikmatnya? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul yang bertugas untuk membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan hati mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah atau Al-Hikmah, padahal dulunya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka atas berkat petunjuk Rasulullah dengan izin Allah, Allah memberikan hidayah kepada kita, menjadikan kita sebagai seorang muslim, menjadi seorang mukmin yang sejati, yang dengan keislaman dan keimanan itulah yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Oleh karena itulah, ketika Rasulullah SAW telah wafat, meninggal dunia, maka tentu tugas risalah itu dilanjutkan oleh para pengikutnya. Mereka adalah para ulama, mereka adalah para ustadz yang ditugaskan oleh Nabi secara khusus untuk menjadi estafet, melanjutkan misi beliau mengemban dakwah Islam, menyampaikan risalah Islam dan ajaran-ajarannya kepada semua manusia. Oleh karena itulah, tema yang kita akan ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah hajatun nasi ilal ulama, kebutuhan umat manusia terhadap para ulama. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya para ulama kita, para guru kita yang mengajari kita mulai dari Iqra sampai mereka yang senantiasa membimbing kita melalui kajian-kajian keislaman di masjid maupun di pesantren, mereka adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan pesan dari Rasulullah SAW untuk kita supaya mereka kita hormati, supaya mereka kita muliakan. Dan ini tanda daripada keimanan. Karena seorang mukmin dia akan senantiasa memuliakan gurunya. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina haqqahu." Tidak termasuk golongan dari kami, kata Nabi, orang yang tidak mau menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan mengetahui hak ulama kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tersirat dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu menjadi sebuah dalil bagi kita semua supaya kita memiliki adab dan akhlak yang baik kepada para ulama, kepada guru-guru kita. Kenapa tema ini sangat penting untuk kita bahas? Mengingat kita hidup di era modern ini, banyak sekali kita dapati fenomena-fenomena di mana para murid itu kurang beradab terhadap gurunya. Ada guru yang tega dipenjarakan oleh muridnya lantaran tidak terima ditegur karena tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ada murid yang menganiaya gurunya lantaran tidak terima gara-gara dia tidak mengerjakan PR sehingga ditegur gurunya di hadapan teman-temannya. Ada seorang murid
yang tega melaporkan gurunya kepada ayahnya lantaran dicubit saat mengajar karena murid ini tidak mau mendengarkan pelajaran gurunya. Lalu bapaknya pun tidak terima, kemudian melaporkan guru tersebut ke polisi. Dan juga fenomena-fenomena yang lainnya yang sangat miris untuk kita saksikan bersama. Ini menunjukkan betapa kurangnya adab masyarakat kita terhadap guru-guru kita. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kalau kita melihat bagaimana potret salafus saleh, manusia-manusia terbaik, ketika mereka berinteraksi dengan guru-guru mereka, kita akan mendapati pemandangan yang begitu menakjubkan. Mereka adalah sosok teladan yang paling baik dalam memuliakan dan menghormati guru mereka. Kita bisa melihat dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kunna julusan fil masjid id kharaja Rasulullah fajalasa ilaina faka'annama ala ru'usina at-tayr la yatakallamu ahadun minna. Ketika kami berada di masjid, kemudian setelah itu Rasulullah pun keluar menghampiri kita dan duduk bersama kita, maka tidak ada satupun sahabat yang berani berbicara saat itu. Seakan-akan di atas kepala mereka itu terdapat burung. Jadi dengan kekhusyuan para sahabat, mereka betul-betul menjadikan Nabi itu adalah guru yang berwibawa, sehingga mereka tidak berbicara kepada Nabi kecuali dalam perkara yang mereka sangat butuhkan. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula para salafus saleh kita, para ulama kita zaman dahulu, mereka sangat mengedepankan adab daripada ilmu. Oleh karena itulah mereka senantiasa mengarahkan murid-murid mereka, santri-santri mereka untuk mempelajari adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Sebelum mereka belajar tentang perbedaan pendapat di antara ulama, mempelajari Islam secara mendalam, maka yang mereka wajibkan untuk dipelajari dahulu adalah adab. Oleh karena itulah Al-Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy yang ingin belajar kepada beliau, maka beliau katakan kepadanya, ta'allam al-adaba qabla an tata'allam al-ilma. Pelajari adab terlebih dahulu sebelum kamu mempelajari ilmu. Kenapa sedemikian dahsyatnya para ulama itu menekankan adab terlebih dahulu daripada ilmu? Karena ilmu itu bisa difahami ketika seorang murid punya adab yang baik. Makanya para ulama mengatakan bil adabi tafhamul. Dengan memiliki adab yang baik, kamu akan memahami sebuah ilmu. Dan dia juga akan mendapatkan buah daripada ilmu tersebut, yaitu mengamalkan ilmu dan mampu menyebarluaskan ilmu tersebut. Jadi orang yang memiliki adab di dalam menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmunya. Allah akan memberikan kemudahan dia di dalam mengamalkan ilmu tersebut dan menyebarluaskannya ilmu tersebut kepada orang lain. Oleh karena itulah mempelajari adab itu bagian daripada mempelajari ilmu. Karena adab itu lebih ke praktek, sementara ilmu itu pada teori. Oleh karena itulah Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin pernah mengatakan, kanu yata'allamunal hadya kama yata'allamunal ilma. Dulunya mereka itu mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Bahkan Abdullah Ibnu Mubarak, seorang ulama besar di kalangan tabi'in, pernah mengatakan, ta'allamnal adaba 30 aman wa ta'allamnal ilma 20 aman. Kami mempelajari adab dari guru kami selama 30 tahun lamanya. Baru setelah itu kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Jadi porsi untuk mempelajari adab itu lebih besar daripada ilmu. Kalau manusia hanya sekedar berilmu, maka apa bedanya dengan iblis? Iblis itu ilmunya mendalam,
tetapi karena tidak memiliki adab, Allah Subhanahu wa taala usir dia dari surga. Maka manusia yang berilmu harus memiliki baik. Maka tidak ada gunanya gelar S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Sedalam apapun ilmu yang dimiliki, tetapi ketika tidak memiliki adab yang baik, maka dia menjadi manusia yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat bagaimana keteladanan yang begitu mendalam soal adab dan sopan santun antara guru dengan murid, kita bisa melihat contoh dari dua sahabat yang mulia, yang bernama sahabat Abdullah ibnu Abbas dan sahabat Zaid bin Thabit. Setelah Zaid bin Thabit pulang dari aktivitas memakamkan ibunda beliau, lalu beliau pun naik di atas bighalnya, yaitu kendaraan peranakan kuda dengan keledai. Ketika beliau pulang, di tengah perjalanan, tiba-tiba beliau dihampiri oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian seketika itu Abdullah ibnu Abbas langsung menarik tali kekang kendaraan tersebut dan menuntun Zaid bin Thabit. Dan kita tahu bahwa dua sahabat ini merupakan sahabat yang sangat mulia. Kita tidak ragu akan kapasitas daripada sahabat Abdullah ibnu Abbas. Beliau adalah seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat. Ya, orang-orang menggelari beliau sebagai al-bihar, lautan ilmu. Saking dalamnya ilmu yang dimiliki oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas, khususnya dalam bidang tafsir Al-Quran. Bahkan secara khusus Abdullah ibnu Abbas pernah mendapatkan doa dari Nabi SAW. Doa agar Allah memberikan kecerdasan dan keluasan ilmu kepada beliau. Dengan doa yang berbunyi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah ia sebagai orang yang sangat faham dalam urusan agama, dan jauhkanlah dan berikanlah pengajaran kepadanya ilmu tafsir Al-Quran. Kemudian kita juga tidak ragu akan kapasitas sahabat Zaid bin Thabit. Beliau ini adalah seorang sahabat yang menjadi ulamanya para sahabat. Bahkan beliau ditunjuk secara khusus oleh Nabi menjadi tim penulis wahyu Al-Quran. Bahkan di zaman Abu Bakar dan Utsman pun beliau tetap mendapatkan jabatan sebagai ketua penulisan wahyu Al-Quran. Ini merupakan jabatan yang sangat luar biasa. Membukukan Al-Quran dalam satu mushaf yang kita baca sekarang itu tidak lepas dari peran daripada sahabat Zaid bin Thabit. Tapi keduanya menunjukkan betapa adab itu lebih utama daripada ilmu. Setelah melihat bahwa Abdullah ibnu Abbas menuntun beliau, maka beliau mengatakan, jangan lakukan hal itu wahai anak paman Rasulullah. Bahwa Abdullah ibnu Abbas ini adalah anak paman Nabi yang bernama Abbas. Kemudian setelah itu Abdullah ibnu Abbas menjawab, hakada umirna an naf'ala bi ulama'ina. Beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan para ulama kami. Setelah itu Zaid bin Thabit pun turun dari kendaraannya, kemudian menarik tangan Abdullah ibnu Abbas lalu mencium tangan beliau. Sebagai bentuk penghormatan kepada Abdullah ibnu Abbas, lalu Zaid bin Thabit mengatakan, hakada umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina. Demikianlah kami diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah potret daripada ketawaduan dari dua sahabat yang mulia yang bisa kita jadikan sebagai contoh dalam interaksi kita terhadap guru-guru kita. Nah, para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, meski ada beberapa perselisihan dalam masalah terhadap guru kita, maka hal itu tidak menafikan jasa guru kita yang begitu besar. Jangan sampai kita meninggalkan majelis guru kita hanya karena perbedaan masalah.
Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula adab ini dicontohkan oleh generasi tabi'in. Abu Hanifah rahimahullah, ya, beliau senantiasa mendoakan kebaikan untuk guru beliau di setiap selesai sholatnya, yang bernama Imam Muhammad bin Abi Sulaiman. Beliau mendoakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau sampai beliau meninggal dunia. Kemudian tradisi ini dilanjutkan oleh murid beliau yang bernama Abu Yusuf. Abu Yusuf senantiasa mendoakan gurunya yang bernama Abu Hanifah di setiap selesai sholat sampai beliau meninggal dunia. Oleh karena itulah ini adalah contoh di mana kita tidak pernah lupa dengan jasa-jasa guru kita. Makanya tidak ada istilah mantan guru. Semua orang yang pernah mengajar ilmu kepada kita, baik itu ilmu yang sifatnya dasar sampai ilmu yang sifatnya ya pokok, ini merupakan guru kita yang tidak mungkin kita lupakan jasanya. Dan juga kita bisa melihat bagaimana di dalam kitab Tabaqah Asy-Syafi'iyah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu senantiasa mendoakan gurunya yang bernama ya, Imam Syafi'i rahimahullah selama 40 tahun lamanya. Di setiap selesai beliau sholat, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma gfirli wali walidayya wali Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunilah dosaku, kemudian dosa kedua orang tuaku, dan dosa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah ini merupakan satu hal yang luar biasa yang dicontohkan oleh salafus saleh kita terdahulu. Begitu pula kita melihat di generasi tabi'in semacam Imam Sa'id ibnu al-Musayyab, imamnya tabi'in di kota Madinah. Para murid-murid beliau menceritakan, "Makana insanun yajtari'u ala Sa'idin ibni Musayyab yas'aluhu an syai'in hatta yasta'dinahu kama yasta'dinul amir." Tidak ada seorang pun yang berani bertanya kepada Sa'id ibnul Musayyab sampai dia meminta izin, layaknya meminta izin kepada seorang raja. Jadi saking wibawanya ya, posisi seorang guru, seorang ustadz, seorang ulama pada zaman dahulu sampai disetarakan posisinya seperti pemimpin, seperti presiden. Begitu wibawanya ya para ulama kita zaman dahulu. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mencontoh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya. Ketika beliau belajar kepada Imam Malik rahimahullah, di hadapan Imam Malik, beliau pernah bercerita, "Kuntu asfahu al-waraqah baina yaday Malikin, safhan raqiqan haibatan lahu li alla yasma' sautaha." Dulu aku pernah membolak-balikkan kertas di hadapan Imam Malik rahimahullah dengan sangat lembut karena segan dan hormat kepada beliau supaya beliau tidak mendengarnya. Begitu pula kita bisa mencontoh seorang pakar bahasa Arab yang bernama Abu Ubaid Qasim, pakar daripada bahasa Arab. Beliau pernah menceritakan bahwa beliau tidak pernah mengetuk pintu rumah daripada guru beliau. Beliau menunggu sampai guru itu keluar dari rumahnya. Karena beliau ingin belajar dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adab mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hal itu disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 5. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka para sahabat itu sabar untuk menunggu engkau sampai engkau keluar menemui mereka, maka hal itu lebih baik bagi mereka. Maka ayat ini memberikan satu pelajaran agar kita sabar di dalam menghadapi guru-guru kita. Terkadang saat mendidik kita ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang memang tidak kita sukai, mungkin karena watak kerasnya, mungkin karena sikapnya yang kasar. Itu semua yang dilakukan tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Oleh karena itulah
Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab Diwan Asy-Syafi'i pernah mengatakan, isbir ala murril jafa min mu'allimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Sabarlah kamu ya di dalam menghadapi galaknya perangai gurumu, karena sesungguhnya gagalnya seseorang mendapatkan ilmu tatkala dia lari dari gurunya. Oleh karena itulah para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab seperti inilah yang hilang dari generasi kita. Baik itu yang ada di dunia nyata maupun ada yang di dunia maya. Di dunia nyata sudah banyak sekali kejadian betapa banyak guru dikriminalisasi oleh para santri-santrinya atau muridnya. Bahkan di dunia maya pun banyak sekali ya ungkapan-ungkapan yang tidak baik, ya sumpah serapah, makian, cacian terhadap para ulama hanya beda pendapat. Maka hal ini merupakan hal yang sangat kita sayangkan bersama. Oleh karena itulah, pertanyaannya seberapa butuh manusia terhadap para ulama? Ma madahajatu annas ilal ulama. Seberapa jauh kebutuhan manusia terhadap para ulama? Maka kebutuhan mereka terhadap para ulama itu sebagaimana kebutuhan umat terdahulu kepada para nabi dan para rasul yang diutus kepada mereka. Para nabi dan para rasul itulah yang mengajak mereka dan membimbing mereka menuju petunjuk Allah, menciptakan kehidupan yang harmonis antara sesama anggota manusia, mengajak mereka untuk bisa menggapai keselamatan dunia dan akhirat, menata kehidupan mereka supaya kehidupan mereka itu damai, sejahtera dan sentosa, sehingga menjadi masyarakat yang berkepribadian yang luhur dan beradab. Inilah kebutuhan umat manusia saat ini terhadap para ulama, sebagaimana kebutuhan umat terdahulu kepada para nabi dan rasul yang selalu membutuhkan nasihat, selalu membutuhkan pencerahan dari mereka agar mereka mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Maka Al-Imam Al-Ajiri rahimahullah pernah membuat permisalan yang unik tentang kebutuhan manusia terhadap para ulama. Jadi perumpamaan para ulama dengan manusia yang ada di sekitarnya itu seperti sekelompok kaum yang mereka tersesat di sebuah lembah yang sangat gelap gulita. Lembah yang sebelumnya belum pernah mereka kenal. Lembah yang diisi banyak sekali hewan-hewan buas, ada jangkrik, ada belatung, ada kalajengking. Dan mereka tidak tahu kaki mereka menapak di mana, arah mereka menuju kemana. Di tengah kegelapan lembah tersebut, tiba-tiba datanglah orang membawa lentera untuk mereka. Lalu orang ini menggandeng mereka, menunjukkan jalan sehingga mereka bisa keluar dari lembah yang buas tersebut. Maka bagaimana kebutuhan mereka terhadap orang yang membawa lentera tersebut? Tentu sangat butuh. Inilah kebutuhan manusia sekarang terhadap para ulama. Kenapa demikian? Kenapa kita harus butuh kepada ulama? Karena para ulama itu adalah pewaris para nabi. Di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitab sunannya, Nabi SAW bersabda, innal ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Faman akhadha bihi akhadha bihaddin wafir. Artinya sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan uang dinar maupun dirham, tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Dan barang siapa yang mengambil bagian itu, maka sesungguhnya dia mendapatkan bagian yang begitu banyak. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis di atas tadi disebutkan Nabi SAW menggunakan istilah warathah, pewaris. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Kenapa menggunakan redaksi warathah, tidak menggunakan redaksi yang lainnya? Maka Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir pernah mengatakan, li'annal mirath yantaqilu ilal aqrab.
Yang namanya warisan itu berpindah kepada orang yang paling dekat. Wa aqrabu hadhil ummah binisbati hadatin al ulama. Dan manusia yang paling dekat ditinjau dari kedekatan terhadap agama adalah para ulama. Jadi mereka adalah manusia yang paling dekat dengan agama, sehingga potensi kebenarannya jauh lebih besar daripada kesalahannya. Sehingga kalau kita ingin benar dalam berakidah, benar dalam beribadah, benar dalam bermuamalah, maka kita harus banyak berguru kepada para ulama, karena mereka adalah pewaris para nabi. Oleh karena itulah, mengenai pentingnya keberadaan para ulama ya di dalam kehidupan manusia tentunya adalah sebuah awal kehancuran tatanan kehidupan manusia itu ketika banyak sekali di antara ulama yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan musibah terbesar di dalam agama kita. Bahkan perkara yang bisa mempercepat terjadinya hari kiamat itu ketika Allah tunjukkan bukti kekuasaannya dengan diwafatkannya para ulama. Maka kata Nabi, inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadhuruz zina. Sesungguhnya di antara tanda-tanda terjadinya hari kiamat, yang pertama ilmu itu diangkat, kebodohan merajalela, kemudian khamr, minuman keras diminum di mana-mana, dan zina merajalela. Maka hancurnya tatanan kehidupan manusia itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu dari permukaan bumi. Dan cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu dari permukaan bumi ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan para ulama. Maka kita patut bersedih dan merasa kehilangan ketika ada di antara ustadz-ustadz yang mengisi kajian kita, ada di antara ulama-ulama kita yang kita kenal itu diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Maka ini sebuah tanda Allah mempercepat terjadinya hari kiamat. Maka dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidu biqabdi al-ulama. Yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak menggenggam ilmu dengan sekali genggaman dari para hambanya, tetapi Allah menggenggam ilmu itu dengan mencabutnya dari para hambanya, yaitu dengan cara mewafatkan para ulama. Sehingga ketika tidak ada tersisa satu pun seorang alim, seorang ulama yang hidup di bumi, apa yang terjadi? Manusia akan mengambil pemimpin dan tokoh agama dari kalangan orang-orang bodoh. Lalu mereka ditanya tentang sebuah perkara, lalu mereka menjawab dan berfatwa tentang permasalahan itu tanpa didasari ilmu, akibatnya adalah sesat dan menyesatkan. Maka ini bahayanya ketika urusan itu tidak dipegang oleh ahlinya. Maka banyak sekali akan terjadi berbagai bentuk kerusakan moral dan kehancuran tatanan masyarakat ketika urusan agama ini dipegang oleh orang-orang bodoh. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah tentu ilmu agama, ilmu tentang halal dan haram, ilmu tentang hukum syariat. Sehingga ketika para ulama itu wafat, maka proses belajar mengajar itu akan terhenti. Dan tidak ada lagi yang menggantikan ulama-ulama sebelumnya. Sehingga itulah ketika mereka diwafatkan oleh Allah Ta'ala, maka yang terjadi kebodohan merajalela. Adapun buku itu tidak bisa menggantikan kedudukan ulama. Kenapa? Karena sekedar buku tidak mungkin bisa difahami dengan benar kalau tidak melalui penjelasan para ulama kita. Oleh karena itulah, para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersedih ketika ada di antara para ulama kita yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
karena hal ini merupakan hal yang bisa mempercepat terjadinya hari kiamat. Nah, bagaimana kedudukan ulama di muka bumi ini? Maka kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, hum fil ardi bimangzilatin nujum fis sama. Para ulama di bumi itu seperti bintang-bintang yang ada di langit. Bihim yahtadi al-hayran fid dhulma. Ya, dengan adanya mereka, maka orang-orang yang kebingungan untuk mencari jalan itu mendapatkan petunjuk. Oleh karena itulah hajatun nas ilaihim asyaddu min hajatihim. Kebutuhan manusia terhadap para ulama itu lebih mendesak daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita bisa membaca Al-Qur'an kalau tidak dari ulama? Dari mana bisa kita memahami tafsir Al-Qur'an kalau tidak dari para ulama? Bagaimana mungkin kita bisa membedakan antara ibadah dengan maksiat kalau tidak dari para ulama? Sehingga setiap saat kita senantiasa butuh terhadap ilmu yang disampaikan oleh ulama kita. Oleh karena itulah wafatnya ulama itu bahayanya lebih dahsyat daripada bencana alam sekalipun. Kenapa? Karena kalau bencana alam itu datang, manusia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan menyelamatkan dirinya. Tetapi ketika ulama itu wafat, maka bisa jadi dia tidak akan selamat walaupun sesaat saja. Kita bisa mengambil contoh dari kisah para sahabat Nabi SAW ketika mereka sedang safar. Kisah yang disebutkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis, beliau pernah menceritakan bahwa beliau bersama rombongan sedang safar. Kemudian ada salah satu rombongan safar itu yang terluka kepalanya, sehingga kepalanya berdarah akibat lemparan batu yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah. Sehingga apa? Menyebabkan luka besar yang ada di kepalanya. Kemudian ketika tiba malam hari, rombongan ini pun beristirahat dan tidur. Kemudian orang yang kepalanya bocor tadi, pada malam hari itu sedang mimpi basah. Maka konsekuensinya dalam fikih, orang yang malam hari mimpi basah maka wajib mandi besar. Nah kemudian sahabat yang mimpi basah ini hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Lalu dia pun bertanya kepada seniornya yang lebih dahulu masuk Islam. Wahai sahabatku, apakah aku mendapati rukhsah, keringanan untuk aku bisa tayamum? Karena ada luka yang begitu besar di kepalaku ini, khawatir kalau aku memakai air, maka lukaku semakin parah dan bisa membahayakan nyawaku. Maka sahabat yang senior itu berkata, tidak ada bagimu rukhsah. Namanya kamu mimpi basah, maka wajib mandi besar. Tidak ada hal yang lain. Maka sahabat itu pun melakukan apa yang diinstruksikan oleh sahabat seniornya. Dia pun mandi. Setelah mandi, ternyata bentul. Lukanya semakin parah dan akhirnya meninggal di tengah perjalanan. Lalu ketika mereka sampai ke kota Madinah, kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Reaksi Rasulullah marah besar kepada sahabat tersebut dengan mengatakan, ya, kalian telah membunuhnya. Semoga Allah membalas kalian. Bukankah dia mendapatkan rukhsah keringanan untuk menggunakan debu sebagai tayamum? Tidak harus menggunakan air. Kalau kamu itu tidak tahu, tanyalah kepada orang yang lebih tahu. Karena obat daripada kebodohan adalah bertanya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ketika tidak dekat dengan ulama itu bisa menunjukkan sebuah musibah. Bisa mengantarkan sebuah mara bahaya yang besar, bahkan bisa mengancam keselamatan dirinya. Oleh karena itulah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita untuk senantiasa dekat dengan para ulama. Karena ketika seseorang jauh dari para ulama, itu akan mengantarkan musibah yang terbesar di dalam beragama. Oleh karena itulah, Al-Imam Malik rahimahullah pernah melihat gurunya yang bernama Rabi'ah menangis. Maka Imam Malik bertanya,
amusibatun nazalat bika? Apakah ada musibah yang menimpa dirimu? Maka Imam Rabi'ah menjawab, la, walakin astafti man la ilma indahu wa dhahara fil islami amrun azim. Tidak akan tetapi aku bertanya kepada seseorang yang tidak memiliki ilmu, ternyata dampaknya dalam agama itu sangatlah besar. Jadi musibah terbesar itu di dalam beragama adalah musibah ketika seseorang jauh dari para ulama, jauh dari ilmu. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wala taj'al musibatana fi dinina. Dan janganlah engkau menjadikan musibah itu menimpa agama kami. Di antaranya adalah ketika ilmu itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, atau ilmu itu digunakan hanya untuk sekedar meraih popularitas, meraih harta, meraih kekayaan. Dan ini merupakan hal yang sangat berbahaya. Ketika seseorang berfatwa, tetapi fatwanya mengikuti selera penguasa, maka akibatnya terjadi banyak penyimpangan. Kita bisa melihat di zaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Pada waktu itu paham yang sedang berkembang di Baghdad adalah paham Mu'tazilah. Di antara salah satu bentuk penyimpangan Mu'tazilah meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Mereka mengingkari sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka para penguasa pada waktu itu memaksa agar semua para ulama dan tokoh agama untuk mengamini paham tersebut. Maka sebagian ulama ada yang pura-pura untuk mengiyakan apa yang diinginkan oleh penguasa pada waktu itu. Tetapi bagi Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tidak mau. Beliau tetap dengan tegas menentang paham yang sesat tersebut. Maka akibatnya beliau disiksa, dipenjara, dan diintimidasi. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada para ulama yang berpura-pura, tidak berani lantang menyuarakan kebenaran. Beliau bercerita tentang kisah sahabat Khabbab ibnu Arf. Ya. Ketika berbagai ujian bertubi-tubi menghampiri sahabat Khabbab, ya. Karena beliau masuk Islam, diuji dengan berbagai siksaan dari orang-orang kafir Quraisy, lalu beliau mengadu kepada Rasulullah SAW supaya Rasulullah memberikan doa atau mendoakan agar orang-orang yang memusuhinya itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi bersabda, "Wahai Khabbab, orang-orang dahulu itu sebelum kamu, ketika mereka berjuang untuk agamanya, ada yang ditanam hidup-hidup. Ada di antara mereka yang digergaji dari kepala sampai bagian kakinya sehingga terbelah menjadi dua. Ada yang mereka digergaji dengan gergaji besi sehingga terkoyak antara tulang dengan dagingnya. Maka bersabarlah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyertai orang-orang yang bersabar." Maka itu adalah ujian yang berat yang dialami oleh Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal ketika memperjuangkan kebenaran. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kedudukan para ulama itu sangat penting di dalam kehidupan kita, tetapi terkadang kita mendapati kerancuan. Siapa sih ulama itu? Apa definisi daripada ulama? Apakah yang disebut ulama itu seorang alim yang punya banyak santri, yang punya ma'had yang begitu besar? Apakah yang disebut ulama itu yang bisa menangkap jin lalu memasukkannya ke dalam botol? Ataukah yang disebut ulama itu yang bisa masuk ke alam gaib, ya, lalu membawa barang-barang keramat tertentu? Maka terjadilah kerancuan istilah tentang ulama di dalam masyarakat kita. Kenapa? Karena mereka tidak mengembalikan istilah ulama itu kepada dasar hukum kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pertanyaannya adalah, ma hiya muwasafatul ulama? Apa saja sifat-sifat dan karakteristik para ulama yang bisa kita jadikan sebagai teladan dan kita bisa ambil ilmunya? Yang pertama adalah khasyatullah fis sirri wa alaniyah. Jadi karakter ulama yang pertama yang paling penting adalah takut kepada Allah dalam keadaan sendiri-sendiri maupun terang-terangan. Ini karakter yang pertama. Jadi yang disebut ulama itu adalah
mereka yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya dia tidak berani durhaka kepada Allah taala. Dan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 28. Allah mendefinisikan tentang ulama dengan firman-Nya, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang takut dari kalangan hamba-Nya kepada Allah, mereka adalah para ulama. Jadi Allah menggunakan redaksi innama, adatul hasr, alat pembatasan. Jadi mereka yang takut kepada Allah itulah yang disebut para ulama. Maka para ulama sejati itu semakin berilmu akan semakin takut kepada Allah. Seperti falsafah padi, semakin berisi akan semakin merunduk. Oleh karena itulah, para ulama menjelaskan ketika menafsiri ayat tersebut, hada yadullu ala anna kulla man khasyallah fahuwa alim. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang yang takut kepada Allah itu disebut sebagai ulama. Wala yadullu ala anna kulla alimin yakhsha. Dan ayat ini tidak menunjukkan bahwa setiap ulama itu pasti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri yang paling mudah kita dapati dari diri ulama yang disebut sebagai ulama sejati itu manakala dengan ilmunya membuat dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun banyaknya informasi, banyaknya pengetahuan, banyaknya kitab yang dihafal, banyaknya ilmu yang dikuasai, ini belum menjamin bahwa dia ini seorang ulama. Meskipun menguasai ilmu, menghafalkan Quran, hadis, dan kitab-kitab yang lain yang dipelajari itu sangat penting, tetapi ini tidak cukup membuat dia dikategorikan sebagai ulama, manakala ilmu yang dia kuasai tidak membuat dia semakin takut kepada Allah Ta'ala. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, laisal ilmu lil mar'i bi kathratir riwayah walakinnal ilma al khasyah. Bukanlah disebut sebagai ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu dengan banyaknya hafalan riwayat, hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab-kitab yang lainnya, meskipun ini penting tentu untuk bekal sebagai dai menyampaikan ilmu. Tetapi yang lebih penting daripada itu, walakinnal ilma al khasyah. Tetapi ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut kita kepada Allah itu letaknya berada di dalam hati. Makanya Allah menyebut ilmu dengan sebutan cahaya, ya. Atau nurullah, cahaya Allah taala. Dan Al-Qur'an itu adalah cahaya yang Allah tanamkan di dalam hati kita supaya kita menjadi hamba yang takut kepada Allah taala. Allah berfirman tentang hal itu dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikian telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh spiritual. Nama lain dari Al-Quran. Al-Quran disebut sebagai ruh, spirit bagi hati kita. Min amrina, dari perintah kami, yang sebelumnya kamu tidak tahu apa itu Al-Quran, apa itu iman, tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai nur, cahaya, yang dengannya kami bisa memberikan hidayah kepada hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Oleh karena itulah, jadi ilmu itu adalah cahaya hati yang menerangi kehidupan manusia dengan bimbingan dan arahan Allah supaya manusia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Al-Imam Malik rahimahullah ketika melihat kecerdasan muridnya yang bernama Imam Syafi'i, ya, beliau pernah berkomentar, "Inni arallaha qad alqa nuran fi qalbika fala tudfi'hu bidulmatil maksiyah." Sesungguhnya aku telah melihat bahwa Allah telah menancapkan cahaya di dalam hatimu, maka jangan engkau matikan cahaya itu dengan perbuatan maksiat. Jadi
faktor yang paling terbesar yang bisa menghambat manusia untuk mendapatkan ilmu adalah perbuatan maksiat. Maka kita harus betul-betul waspada terhadap kemaksiatan yang selama ini kita kerjakan. Jangan-jangan seluruh ilmu yang kita dapatkan hilang tidak berbekas lantaran banyak maksiat. Kita sekolah dari SD, dari SMP, SMA, S1 sampai ke perguruan tinggi selanjutnya, kok sampai sekarang tidak ada yang berbekas? Itu bisa jadi lantaran betapa maksiat yang banyak yang kita kerjakan sehingga sedikit demi sedikit melunturkan ilmu yang ada di ingatan kita. Dan itulah yang terjadi kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi suatu hari Al-Imam Syafi'i kehilangan cahayanya tersebut. Ia lupa terhadap hafalannya. Kalau kita melihat kecerdasan Imam Syafi'i itu di atas rata-rata. Beliau di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kemudian di usia 10 tahun hafal kitab hadis Al-Muwatta karangan Imam Malik rahimahullah, ya, yang begitu tebal. Kemudian ketika usia 15 tahun beliau menjadi mufti, ya, komisi fatwa yang sekelas MUI di Indonesia. Di usia beliau yang masih remaja 15 tahun. Beliau pernah bercerita, jadi ketika beliau membaca buku itu, sekali melihat langsung hafal. Bahkan ketika beliau membuka 2 halaman, mata sebelahnya ditutup. Khawatir ketika mata sebelahnya dibuka, dua-duanya ikut hafal. 2 halaman ikut hafal sekaligus, dan ini bisa merusak konsentrasi beliau dalam memahami buku pelajaran. Itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ternyata suatu hari beliau kehilangan kekuatan hafalannya tersebut. Maka beliau pun pergi untuk mengadu masalah tersebut kepada gurunya yang bernama Al-Imam Waqi' bin Jarrah. Dan aduan ini ditulis dalam syair beliau, dalam kitab Ad-Diwan Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'ahifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdali asi. Aku mengadu kepada guruku yang bernama Waqi' bin Jarrah tentang buruknya hafalanku, maka ia memberikan petunjuk kepadaku supaya aku meninggalkan maksiat. Karena sesungguhnya dia mengabari aku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku. Ternyata beliau baru ingat bahwa pada suatu hari beliau tidak sengaja melihat betis seorang wanita di pasar saat hendak menunggang kendaraannya. Saat wanita itu akan naik, tersingkap betisnya. Kemudian Imam Syafi'i pun melihat tidak sengaja lantas menundukkan kepala beliau. Itu pun bisa merontokkan hafalan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Apalagi yang dilihat lebih dari itu tentu na'udzubillah min dzalik bisa menghilangkan banyak sekali ilmu yang sekian lama kita kuasai, sekian lama kita pelajari. Oleh karena itulah, kalau kita melihat para santri-santri kita, kok hafalannya rusak, ya, kok tidak lancar setoran hafalan, nah, penyebab utamanya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua di antara muwasafatu al-ulama, sifat-sifat para ulama adalah alimun bi ilmihi wa amilun bih. Yaitu alim, mengetahui tentang ilmu dan mau mengamalkan ilmu tersebut. Jadi seorang ulama dikatakan ulama kalau dia betul-betul menguasai disiplin ilmu keislaman, mengetahui pokok-pokok permasalahan agama, menjiwai ilmu tersebut lalu dipraktekkan dalam bentuk perbuatan sehari-hari. Inilah yang disebut sebagai koar-koar menyampaikan masalah agama apa yang diucapkannya tersebut. Nah, kita bisa melihat keteladanan yang begitu luar biasa soal dalam mengamalkan ilmu. Hasan Al-Basri rahimahullah. Jadi Al-Imam Hasan Al-Basri itu di bulan Ramadan pernah diminta oleh beberapa budak menyampaikan tentang keutamaan membebaskan budak. Nah, kemudian
Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan insya Allah. Ya. Kemudian setelah Jumatnya tidak sedikit pun menyinggung tentang keutamaan membebaskan budak. Lalu ditunggu pekan kedua, hari Jumat pekan kedua ditunggu. Ternyata Al-Imam Hasan Al-Basri pun belum juga menyampaikan tema khutbah tentang keutamaan membebaskan budak. Begitu pula pekan ketiga. Baru pekan keempat di bulan Ramadan itulah beliau dengan lantang menyampaikan tema tentang keutamaan membebaskan budak. Lalu seketika itu di bulan Ramadan banyak sekali budak-budak yang dibebaskan lantaran khutbah yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri tentang keutamaan membebaskan budak. Lalu budak-budak yang meminta request tema, jadi zaman dulu itu sudah ada namanya request tema dalam ceramah. Datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, kenapa engkau tidak menyampaikan tema tentang keutamaan membebaskan budak di pekan pertama bulan Ramadan? Sehingga kami sudah lama bebas kalau engkau menyampaikan tema itu di pekan pertama bulan Ramadan. Lalu Al-Imam Hasan Al-Basri menjawab, pada pekan pertama, aku baru mulai menabung uang. Yang dengan uang itu nanti aku belikan budak, kemudian budak itu nanti aku bebaskan. Kemudian aku menabung di pekan pertama, belum cukup. Pekan kedua belum cukup. Pekan ketiga belum cukup uang yang aku bisa gunakan untuk membeli budak. Baru pekan keempat itulah aku memiliki uang yang cukup, yang dengannya aku belikan budak, lalu aku merdekakan. Aku takut termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surat As-Saffat. Di awal surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Sungguh amatlah besar muka Allah bagi orang yang kerjaannya berbicara tetapi tidak bisa mengamalkan. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ciri daripada para ulama yang tidak hanya gemar berbicara, gemar berceramah, tetapi dia juga harus mengamalkan apa yang disampaikan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara muwasafatul ulama adalah muallim, mau mengajar. Jadi seorang ulama itu bukan hanya duduk manis di kantor, kemudian kerjaannya cuma tanda tangan. Tidak mau pilih-pilih tempat yang elit untuk berceramah. Tidak mau atau tidak ingin kalau dia ceramah pengennya dijemput pulang diantar. Tidak. Seorang ulama itu harus berjiwa sosial. Dia rela mengorbankan dirinya untuk mengajar di masyarakat umum, khususnya di masyarakat pedalaman. Karena kalau kita melihat bagaimana para misionaris itu sangat gencar untuk menyebarkan ajaran Kristen, untuk menyampaikan Injil kepada masyarakat pedalaman. Bahkan ada seorang teman yang bercerita, yang tinggal di pedalaman, ada seorang pastor lulusan gereja dari Jakarta. Ya, dia rela meninggalkan kehidupan di kota, tinggal di pedalaman, salah satu pedalaman di Indonesia, selama puluhan tahun lamanya. Ketika ditanya, kenapa kamu meninggalkan kehidupan di kota kamu yang lebih enak, kenapa lebih memilih di tempat pedalaman? Maka dia menjawab, supaya aku bisa mempelajari bahasanya, mempelajari budayanya, mempelajari lingkungannya dan sosial kemasyarakatannya, agar aku bisa menerjemahkan kitab Injil ke bahasa mereka. Maka ini sebuah hal yang sangat memilukan bagi kita. Betapa mereka itu militan dalam menyebarkan agama Kristen. Maka tentu kita harus berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala melebihi dari apa yang mereka lakukan. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Al-Imam Qutaibah rahimahullah ketika ditanya tentang makna rabbaniyin dalam surat Ali Imran ayat 79, Allah berfirman, "Maka li basyarin ayyu min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun."
Tidak mungkin bagi seorang yang diberikan oleh Allah berupa kitab suci, hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kalian penyembahku," ya. Jangan menjadi penyembah Allah, tidak mungkin. Tetapi mereka akan berkata, "Kunu rabbaniyin." Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang rabbani. Bima kuntum tu'allimunal kitab, dengan kamu mengajarkan kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan dengan kamu mempelajarinya. Maka beliau menjawab, makna daripada ar-rabbaniyun di sini adalah hum al-ulama al-muallimun. Mereka adalah para ulama yang mau mengajar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adamul iktirar bid-dunya wa ma fiha. Tidak mudah ketipu dengan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini adalah sifat yang sangat penting yang harus dimiliki oleh para ulama. Yaitu tidak mudah tergiur dengan iming-iming dunia dari para penguasa, dari para pengusaha yang tujuannya ingin mendapatkan fatwa yang membolehkan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat yang saya kutip di muqaddimah tadi, waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin yang mampu memberikan petunjuk atas perintah kami selama mereka itu bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Maka di dalam ayat tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi agar seorang tokoh agama atau pemimpin itu bisa mendapatkan petunjuk Allah Ta'ala. Syarat tersebut yang pertama adalah sabar dan yang kedua adalah yakin. Maka dengan sifat sabar dan yakin ini, dia akan selamat dari fitnah-fitnah yang bisa menjerumuskan dia dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, di dalam kitabnya Rasail ila Ahadi Ikhwani, pernah mengatakan bahwa fitnah, ujian yang menimpa para ulama itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama namanya fitnatus syahwat, fitnah syahwat, yaitu syahwat jabatan, kekayaan, popularitas, ya. Maka untuk menghadapi fitnah ini para ulama itu harus sabar, ya, sabar terhadap fitnah dunia. Maka bukan disebut ulama kalau ya dia senantiasa menjadi penjilat, ya. Dia mencari keuntungan-keuntungan. Dia masih tergiur dengan kekayaan-kekayaan yang itu terkadang membuat sebuah fatwa-fatwa yang terkadang menyimpang dari agama Islam. Hanya karena iming-iming dunia. Kemudian yang kedua namanya fitnatus syubhat. Syubhat, kerancuan. Maka kita dapati banyak sekali syubhat-syubhat yang digaungkan oleh para ulama ya, ulama yang buruk, yang mereka melakukan hal tersebut, ya. Ada yang mengatakan bahwa jilbab misalnya tidak wajib. Ada yang mengatakan bolehnya kepemimpinan non-muslim terhadap umat Islam. Ini adalah syubhat-syubhat yang sangat berat yang dihadapi oleh umat Islam. Dan syubhat seperti inilah yang pernah menghancurkan dan meluluh lantahkan kota Baghdad. Syubhat bahwa bolehnya kepemimpinan non-muslim terhadap umat Islam. Jadi kita ingat bagaimana kehancuran daripada kota Baghdad. Baghdad itu merupakan pusat daripada peradaban Islam zaman dulu. Di akhir kepemimpinan kota Baghdad, ya, maka Baghdad mendapatkan musibah yang begitu besar dengan masuknya tentara Tatar yang dipimpin oleh panglima yang bengis yang bernama Hulagukan, ya. Hulagukan. Nah, para tentara Tatar ini mereka membunuh para ulama. Kemudian membuang kitab-kitab yang ada di perpustakaan ke Sungai Dajlah. Nah, kemudian setelah mereka membantai kaum muslimin, membunuh para ulama, lalu Hulagukan ini mengumpulkan seluruh tokoh agama yang tersisa, ya, dalam rangka untuk mencari legitimasi, ya, simpati masyarakat Baghdad pada waktu itu. Lalu Hulagukan bertanya, bagaimana pendapat kalian? Apakah lebih baik pemimpin kafir tapi adil atau pemimpin muslim tapi zalim?
Maka semua ulama pada waktu itu menjawab dengan jawaban yang sama yang memang ijma, kesepakatan dari seluruh ulama dunia bahwa pemimpin muslim tapi zalim itu lebih baik daripada pemimpin kafir tapi adil. Ini adalah ijma para ulama. Kalau kita dipimpin oleh pemimpin muslim tapi zalim, maka kita bersabar akan menjadi sebuah pahala. Karena apa? Kepemimpinan dalam Islam itu merupakan bagian daripada akidah, yaitu al-wala wal bara', loyalitas dan perlepasan diri, keberpihakan dan perlepasan diri. Kita diwajibkan untuk loyal terhadap orang Islam, kepada Islam dan kaum muslimin, termasuk memilih pemimpin muslim bagi kita. Nah, kemudian setiap ulama yang menjawab itu dibunuh. Kemudian ada seorang pendeta Syiah yang bernama Radiyuddin Ali bin Tawus. Dia menjawab dengan jawaban yang beda. Kata beliau, pemimpin kafir yang adil itu lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim. Kenapa? Karena keadilan pemimpin kafir itu untuk semua rakyatnya. Ya. Sementara kekafirannya untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, pemimpin muslim yang zalim, kedzalimannya itu untuk rakyatnya, sementara keislamannya hanya untuk dirinya sendiri. Ini adalah sebuah syubhat yang tentu harus dilawan dengan keyakinan kita akan ayat-ayat Allah Ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan setiap umat Islam untuk memilih pemimpin yang muslim dari kalangan mereka. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itulah ini merupakan sifat-sifat para ulama yang bisa kita jadikan teladan dan rujukan di dalam kehidupan beragama. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga para ulama kita, menjadikan kita sebagai murid-murid yang beradab terhadap mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan ilmu dan amal untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.